Polisi dan TNI siaga, Timnas U23 Indonesia siap tempur di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas U23 Indonesia akan memulai babak kualifikasi Piala Asia U23 2026 dengan status tuan rumah di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, pada rentang tanggal 3 hingga 9 September tahun 2025. Penunjukan Sidoarjo sebagai tuan rumah bukan hanya kebanggaan bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi tanggung jawab besar bagi tim dan penyelenggara. Indonesia akan bersaing di grup J bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan memulai laga perdana menghadapi Laos pada Rabu, 3 September tahun 2025, dilanjutkan menghadapi Makau pada Sabtu, 6 September dan menutup kualifikasi dengan menghadapi Korea Selatan pada Selasa, 9 September tahun 2025. Semua laga dijadwalkan kick-off jam 19:30 WIB, memberikan kesempatan bagi masyarakat Jawa Timur untuk mendukung secara langsung Garuda Muda di kandang sendiri. Dukungan masyarakat dan PSSI Jawa Timur. Ketua Asprof PSSI Jawa Timur, Ahmad Riyad, menyampaikan kebanggaannya atas penunjukan Sidoarjo sebagai tuan rumah kualifikasi. Menurutnya, hal ini merupakan kesempatan emas untuk memperlihatkan kapasitas Jawa Timur dalam menggelar turnamen internasional, sekaligus memberikan motivasi tambahan bagi pemain Timnas U23. Di sini saya menyampaikan terima kasih. Nah, pada yang pertama masyarakat Sidoarjo, masyarakat Jawa Timur atas dukungan dan kita ditunjuk sebagai tuan rumah. Ini kebanggaan bagi masyarakat Jawa Timur. Kebanggaan dari masyarakat Sidoarjo, ungkap Ahmad Riyad. Ia menambahkan bahwa dukungan penuh dari pihak kepolisian dan TNI menjadi faktor kunci dalam menjaga keamanan dan kelancaran turnamen. Pengamanan ketat oleh polisi dan TNI. Keamanan pertandingan menjadi prioritas utama mengingat turnamen ini menghadirkan tim internasional dan ribuan penonton. Polisi dan TNI akan dikerahkan untuk memastikan keamanan stadion, pengaturan lalu lintas, serta koordinasi dengan penyelenggara agar seluruh laga berjalan lancar. Terutama alhamdulillah dukungan pihak kepolisian, perizinan semua beres. Dukungan dari pihak TNI untuk membackup kepolisian dalam hal keamanan semuanya, jelas Ahmad Riyad. Kehadiran aparat keamanan juga memberikan rasa aman bagi pemain, ofisial, supporter, dan media yang meliput. Persiapan Timnas U23 Indonesia. Skuad Garuda Muda, di bawah asuhan Gerald Van den Burg, telah melakukan persiapan intensif sebelum kualifikasi. Latihan difokuskan pada penguasaan bola, finishing, transisi cepat, dan kerjasama lini depan serta lini tengah. Tim juga menyiapkan strategi khusus menghadapi setiap lawan, mengingat karakter permainan yang berbeda-beda. Untuk menghadapi Laos, Indonesia menyiapkan taktik penetrasi melalui sayap dan umpan terobosan. Lawan dikenal menerapkan pertahanan low block, sehingga kreativitas serangan menjadi kunci untuk menembus rapatnya lini belakang. Menghadapi Makau, Tim menyiapkan kombinasi serangan dari sisi sayap dan tendangan jarak jauh, mengingat fisik pemain Makau yang energik, tetapi pengalaman mereka masih terbatas. Sedangkan melawan Korea Selatan, strategi defensif yang solid, penguasaan bola, dan counter-attack menjadi fokus utama. Korea Selatan memiliki produktivitas gol tinggi dan kecepatan transisi yang baik. Jadwal lengkap kualifikasi grup J McD 1 Rabu, 3 September tahun 2025 Korea Selatan vs Makau, 15,3 WIB. Indonesia vs Laos, 19,3 WIB McD 2 Sabtu, 6 September tahun 2025 Laos vs Korea Selatan. 15,3 WIB Makau vs Indonesia, 19,3 WIB McD 3 Selasa, 9 September tahun 2025 Laos vs Makau, 15,3 WIB Korea Selatan vs Indonesia, 19,3 WIB. Format round robin ini memungkinkan setiap tim bertemu satu kali, sehingga setiap pertandingan menjadi krusial untuk menentukan posisi di klasemen dan peluang lolos ke babak selanjutnya. Analisis lawan Laos. Sebagai lawan pembuka, Laos akan mengandalkan pertahanan rapat dan fisik yang tangguh. Tim ini cenderung mengandalkan disiplin taktik, sehingga Garuda Muda harus menekankan kreativitas serangan dan umpan-umpan terobosan untuk menembus lini belakang lawan. Makau
Meski kalah telak 0-5 dari Korea Selatan pada laga pertama, Mako membawa banyak pemain muda yang energik. Pelatih Kwon Karl Kenneth menilai pengalaman laga ini menjadi pembelajaran penting bagi timnya. Indonesia yang tampil sebagai tuan rumah harus tetap waspada terhadap mobilitas pemain Mako yang cepat, terutama pada situasi bola mati. Korea Selatan. Sebagai tim dengan ranking tinggi, Korea Selatan memiliki teknik, kecepatan, dan produktivitas gol yang unggul. Mereka sukses menekuk Mako 5-0 di laga pertama, menunjukkan efisiensi serangan dan kemampuan memanfaatkan setiap peluang. Indonesia harus mempersiapkan pertahanan solid, antisipasi transisi cepat, dan eksekusi counter-attack yang tepat. Keuntungan Indonesia sebagai tuan rumah. Menjadi tuan rumah memberikan sejumlah keuntungan. Pertama, dukungan langsung dari supporter memberikan energi tambahan bagi pemain. Kedua, pemain lebih mudah beradaptasi dengan kondisi lapangan, cuaca, dan zona waktu, sehingga ritme permainan bisa optimal. Selain itu, penyelenggaraan yang profesional, mulai dari akomodasi, transportasi, fasilitas latihan, hingga keamanan yang dijaga polisi dan TNI, menjadi faktor pendukung performa tim. Semua ini membangun atmosfer yang mendukung mental dan fokus para pemain. Tugas polisi dan TNI dalam turnamen. Pengamanan pertandingan tidak hanya sebatas di stadion, tetapi juga mencakup area latihan, transportasi tim, koordinasi dengan panitia, dan antisipasi gangguan dari pihak luar. Patroli internal, kontrol pintu masuk, dan pengaturan penonton menjadi bagian dari strategi keamanan yang menyeluruh. Optimisme Timnas Indonesia. Dengan dukungan maksimal dari masyarakat, fasilitas lengkap, dan pengamanan ketat, Timnas U23 Indonesia optimistis dapat meraih hasil maksimal. Pelatih Gerald Van den Burg menekankan pentingnya fokus sejak menit pertama, komunikasi antar pemain, penguasaan bola, dan eksekusi peluang dengan tepat. Pemain Garuda Muda menyadari pentingnya momentum laga kandang. Setiap pertandingan kualifikasi menjadi ajang pembuktian kemampuan, pengembangan skill, serta persiapan menghadapi turnamen internasional yang lebih tinggi. Harapan dan tantangan. Tantangan terbesar bagi Indonesia bukan hanya dari kekuatan lawan, tetapi juga ekspektasi sebagai tuan rumah. Tekanan tinggi dari supporter dan media bisa menjadi motivasi sekaligus ujian mental. Oleh karena itu, aspek mental, fisik, dan taktik menjadi fokus utama dalam persiapan. Selain itu, laga ini juga menjadi kesempatan bagi pelatih untuk menguji rotasi pemain, skema permainan, dan strategi counter-attack atau pressing sesuai karakter lawan. Semua persiapan dilakukan agar Garuda Muda bisa tampil maksimal dan siap menghadapi turnamen tingkat Asia. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 menjadi panggung penting bagi Timnas U23 Indonesia untuk membuktikan kualitasnya sebagai tuan rumah sekaligus menunjukkan kemampuan di level internasional. Dengan dukungan polisi dan TNI, fasilitas yang lengkap, serta strategi matang dari pelatih, Indonesia optimistis dapat meraih hasil positif. Setiap pertandingan di grup J, baik menghadapi Laos, Makau maupun Korea Selatan, merupakan kesempatan untuk belajar, mengasah kemampuan pemain muda, dan membangun tim yang tangguh. Dengan persiapan matang, pengamanan ketat, dan dukungan penuh masyarakat, Garuda Muda diharapkan mampu memberikan performa terbaik, menyenangkan supporter, dan membuka jalan bagi prestasi di level Asia.